Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Dr. Haryo Pilaso, dokter pada PT Sumirabur Indonesia. Seperti kita ketahui, negara kita pada saat ini sedang mengalami suatu wabah yang disebut sebagai wabah COVID-19 yang disebabkan oleh suatu virus yang baru, yaitu namanya virus corona. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan sampai ke paru-paru dan penyebarannya cepat sekali dan bisa menyebabkan keadaan yang fatal atau menyebabkan kematian. Data di Indonesia menunjukkan bahwa angka pasien yang positif terus bertambah. Sampai pada saat ini terdapat kasus positif adalah 2.491 orang, sembuh 192 orang, dan meninggal 209 orang. Ya. Begitu pula rekan-rekan dokter dan perawat, artinya tenaga medis yang merawat dan mengobati pasien-pasien ini, banyak yang meninggal karena mereka bekerja begitu beratnya dan begitu intensnya sehingga mereka menemui kematian. Ya. Untuk itu diharapkan pada kita semuanya dapat kita memutus rantai penularan virus
corona ini. Nah, ini akan dari upaya-upaya dari kita agar virus ini tidak merebak. Adapun saran-saran pencegahan itu adalah ada beberapa. Pertama yaitu rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun seminimal selama 20 detik. Kemudian kedua adalah hindari tempat keramaian atau kerumunan orang. Jadi apabila Anda pergi keluar kemana-mana, diharapkan tidak dekat dengan suatu kerumunan atau berbaur dengan kerumunan tersebut. Jaga jarak dengan orang lain setidaknya kira-kira 1-2 meter sehingga tidak mungkin terjadi penularan. Dan jangan lupa gunakan masker selalu pada saat kita keluar rumah menuju tujuan kita. Sekarang bagaimana apabila ada gejala apa yang kita rasakan yang menunjukkan bahwa kita mungkin terkena virus COVID-19 ini? Gejalanya serupa dengan gejala kita mengalami influenza, yaitu sakit kepala, pusing, bersin-bersin, batuk-batuk, sampai sesak nafas, dan juga demam. Ini gejala-gejala yang kita rasakan. Apabila ada gejala-gejala demikian, diharapkan sebaiknya kita segera menuju ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Di sana kita akan diperiksa oleh dokter, dan dokter yang akan menentukan apakah kita ini harus dirawat atau diisolasi di rumah, tergantung daripada penilaian dokter. Ya. Kemudian jangan lupa juga, selain kita menjalankan suatu pembatasan katakanlah fisik, kita juga harus memperbaiki keadaan psikis kita. Ya. Pada dasarnya virus ini dapat dilawan dengan sistem imunitas kita. Ya. Sistem imunitas kita atau sistem kekebalan tubuh apabila baik, maka kita tidak akan terkena virus penyakit COVID-19 ini. Ya. Penting kita untuk menghindari suatu stres, karena stres dapat menurunkan sistem imun kita. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari stres adalah dengan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah dan juga melakukan olahraga ringan. Ya. Diharapkan kita semuanya menjaga diri kita dan lingkungan kita sehingga tidak terjadi penularan daripada penyakit ini kemana-mana. Semua harus bertanggung jawab dan bersinergi untuk mengatasi wabah ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara. Mari bersama